Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Jumpa kembali dengan saya, Pak Eka. Hari ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar di ketahinggaan. Dan bentuk simbolnya itu seperti angka 8 yang dibalik itu ya. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah untuk bentuk fungsi irasional. Nah, masih ingat nggak kalian? Kita bahas di slide selanjutnya. Oke, yang pertama kita mengingat dulu di materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas limit X menuju tak hingga. Nah, tapi di sini yang saya tunjukkan bentuknya rasional ya, yaitu bentuk pecahan. Yang atas yaitu X kuadrat ditambah X dikurang 2 per 3X kuadrat ditambah 1. Nah, di situ saya bagi seluruhnya dengan X pangkat 2. Kenapa? Karena pangkat tertinggi baik di pembilang dan penyebut yaitu sama, yaitu X pangkat 2. Oleh karena itu, kita bagi semuanya dengan X pangkat 2. Nah, setelah dibagi, didapatkan bahwa 1 ditambah 1 per X dikurangi 2 per X kuadrat. Nah, masih ingat ya caranya kenapa bisa dapat seperti itu? X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 tentunya habis X-nya, tapi koefisiennya tetap masih tersisa 1, jangan hilang angkanya. Ditambah X per X pangkat 2, kenapa bisa jadi 1 per X? Karena yang atas atau pembilangnya kan cuma punya X pangkat 1, sedangkan di penyebutnya X pangkat 2. Nah, kalau disederhanakan masih bersisa 1 per X. Begitu juga untuk yang lain-lainnya ya. Ketika untuk 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 2, jelas X pangkat 2-nya habis, tinggal bersisa 3, dan seterusnya. Jadi, kita dapatkan ketika masih bersisa X di situ, kita substitusi dengan nilai tak hingga. Jadinya 1 dibagi tak hingga, 2 dibagi tak hingga kuadrat. Nah, kita tahu bahwa tak hingga saja sudah angka yang banyak. Kalau tak hingga kuadrat berarti tak hingga juga kan? Nah, lalu 1 dibagi tak terhingga. Ingat prinsip roti kemarin ya. 1 buah roti dibagi oleh orang se-Morowali. Jelas mereka nggak dapat apa-apa, cuma debu kan? Nah, artinya karena limit itu merupakan pendekatan, maka 1 dibagi tak terhingga itu nilainya mendekati 0. Jadi bisa kita tuliskan 0. Lalu kita dapatkan 1 ditambah 0 dikurangi 0 dibagi 3 ditambah 0. Jadi didapatkan hasilnya sepertiga. Atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari proses mengingat kembali hari ini, yaitu ketika fungsi berbentuk pecahan dan tidak memiliki X pangkat tertinggi, hasilnya pasti 0. Kenapa bisa seperti itu? Nah, coba diperhatikan ya. Di sini yang punya X pangkat tertinggi itu hanya X pangkat 2 dan 3X pangkat 2. Dan terbukti di bagian bawah yang tidak bernilai 0 itu hanya 1 dan juga 3. Yang lainnya dia berupa angka 0 semua. Ini X jadi 0, angka 2 juga jadi 0, angka 1 juga jadi 0. Kenapa? Karena mereka tidak punya X pangkat tertinggi yaitu X pangkat 2. Seperti itu ya. Jadi didapatkan hasilnya 1 per 3. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama yaitu bentuk fungsi irasional, bentuknya akar ya. Tapi yang pertama ini untuk yang nilai X-nya atau pangkat dalam X-nya itu dia pangkat 1 di sini. Jadi akar 6X pangkat 1 dikurangi 3 dikurangi 2X pangkat 1 ya, karena kan tersembunyi. Jadi memang kadang tidak dituliskan. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi yang pertama itu untuk menyelesaikan limit fungsi ini, kalikan fungsi dengan pecahan sekawannya yang bernilai 1. Maksudnya, masih ingat ya sekawannya ya? Nah, cara mudahnya mengidentifikasi sekawan itu, kalau di sini dia dikurang, nanti dia dikalikan oleh fungsi yang sama, hanya membedakan yaitu tanda positif saja. Jadi yang kurang di sini nanti digantikan sama positif di bagian belakang. Nah, yang bernilai 1, maksudnya apakah yang bernilai 1 ini? Kalau dia bisa bernilai 1 itu, kalau dia nanti bentuknya pecahan. Nah, bingung nggak ini? Nanti kita lihat ya. Lalu tentukan variabel pangkat tertinggi sama seperti yang contoh tadi ya. Dan gunakan sifat limit fungsi pecahan. Nah, kita lihat contohnya biar lebih mudah.
Nah, soalnya yang di depan tadi ya, limit X mendekati tak hingga dari akar 6X dikurangi 3 dikurangi akar 2X ditambah 5. Nah, di sini kita kalikan sekawan. Ini namanya sekawan. Nih. Nah, jadi sekawan itu ya boleh kalian namai juga temannya lah atau kawannya lah atau lawannya juga boleh. Karena di sini semuanya sesuai ya. 6X, 3, 2X dan juga 5 itu tuh sesuai semuanya di sini. 6X, 3, 2X dan 5. Nah, semuanya sesuai. Yang membedakan itu hanya tanda di sini saja. Kalau di soal itu tandanya dikurang, nah kalau sekawannya itu nanti dia ditambah. Nah, terus yang maksudnya kok tadi bernilai 1 itu maksudnya dia bentuknya pecahan ya. Jadi atas sama bawah itu harus sama. Kenapa harus sama? Karena kalau sama seperti ini dia sama saja nilainya 1. Jadi nggak apa-apa. Boleh kita lakukan langkah tersebut. Nah, yang selanjutnya setelah dikalikan, jadi dikalikan seperti biasa itu ya. Jelas akar dikalikan akar nanti hilang akarnya karena yang di dalam akar itu angkanya sama. Sama-sama 6X dikurangi 3 dan juga sama-sama 2X ditambah 5. Jadi hilanglah akar, tinggal bersisa 6X dikurangi 3, jangan lupakan tanda kurung ya. Lalu dikurangi dengan 2X ditambah 5. Nah, kurangkan seperti biasa. 6X dikurangi 2X sisa 4X. Lalu negatif 3 dikurangi 5 sisa negatif 8. Jadi didapatkan, nah kalau yang bawah dia tetap. Kenapa? Karena ingat, di bagian sini dia punya sebuah penyebut yaitu penyebutnya 1. Jadi ketika dikalikan yang akar-akar banyak ini, dia hasilnya masih sama, juga berupa akar-akar saja. Nah, dapat kita lihat di sini pangkat tertingginya yaitu X pangkat 1. Di manakah X pangkat 1? Yaitu yang miliknya 4 di sini. Nah, apakah 6 di sini dia juga X pangkat 1? Tidak. Karena di sini walaupun di sini X-nya pangkat 1, tapi dia di dalam akar. Akarnya yaitu akar pangkat 2. Jadinya X yang berada di sini dia sebenarnya tersembunyi. Pangkatnya yaitu X pangkat 1/2. Seperti itu. Oleh karena itu yang punya X pangkat tertinggi X pangkat 1 hanya 4X saja. Nah, kembali ke mengingat kembali yang tadi kan, yang punya X pangkat tertinggi dialah yang akan bertahan sampai akhir. Yang lainnya pasti 0 semua kan. Nah, terbukti di sini hanya angka 4. Yang lainnya 0 semuanya. Jadi didapatkan hasilnya 4/0 yang hasilnya berupa tak terhingga. Dapat dipahami sampai sini? Nah, kesimpulannya nanti bisa lihat bisa sambil mencari contoh-contoh yang lain juga, bisa kita simpulkan seperti ini ya. Nah, jika kebetulan angkanya pada koefisien X ini sama A dan C, A sama dengan C, maka diperoleh hasil limitnya yaitu 0. Nah, nanti bisa dibuktikan sendiri. Kalau yang tadi contoh yang saya berikan, yaitu angka A-nya lebih besar daripada yang C. Jadi, angka yang di depan itu lebih besar daripada yang belakang. Nah, hasilnya mendapatkan tak terhingga. Nah, kalau misalkan kok yang depan lebih kecil daripada yang belakang, nanti akan didapatkan hasil negatif tak terhingga. Nah, kalian bisa mencobanya sendiri, cari-cari soal latihan. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya masih sama, limit tak terhingga, tapi di sini dia yang di dalam akar itu berupa X kuadrat atau persamaan kuadrat. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya sama. Kalau jawabannya sama persis seperti yang di awal tadi ya. Jadi kita skip aja, lanjut. Nah, yang pertama sama-sama dikalikan sekawan. Jelas ya, yang membedakan ingat di sini tanda positif, di sini tanda negatif. Lalu langkah selanjutnya, yang akar kali akar pasti hilang akarnya. Jadi tinggal bersisa 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 dikurangi dalam kurung, jangan lupa 4x kuadrat dikurangi 7x ditambah 2. Jadi kurangkan seperti biasa. 4x kuadrat kurangi 4x kuadrat habis ya. Jadi sudah habis yang atas yang x pangkat 2. Lanjut, 3x dikurangi negatif 7x.
negatif ketemu negatif, hasilnya ditambah 3x ditambah 7x jadinya 10x. Negatif 5 dikurangi 2, negatif 7. Hati-hati ya dalam penjumlahan dan pengurangan, kalian sering lupa itu. Lalu di sini yang saya tuliskan pangkat tertinggi yaitu x pangkat 1. Nah, kita cari tahu mana saja yang mendapatkan x atau variabel yang masih pangkatnya itu 1. Yang pertama jelas 10x. Jelas ya karena di sini dia x pangkat 1. Yang selanjutnya ada lagi enggak? Di sini kita harus hati-hati ya. Di bagian bawah sini ada 4x pangkat 2. Tadi kan ada pangkat tersembunyi 2 di sini. Nah, kalau misalkan itu saya tuliskan di sebelah kanan sini saja ya. Misal 4 akar ya. X pangkat 2 dengan di sini tersembunyi 2 berarti sama saja akar 4, tapi x-nya ini kalau dituliskan sama saja x 2 per 2. Kita tahu kalau 2 dibagi 2 itu sama saja x pangkat 1. Jadi ternyata yang di bagian bawah masih ada sisa pangkat tertinggi x pangkat 1 yaitu akar 4x kuadrat. Yang belakang sini juga ya, jangan dilupakan. Nah, sudah, ternyata kita punya 3 yaitu 10x dan 2 buah 4x pangkat 2. Nah, jadi ingat yang punya pangkat tertinggi pasti dia yang bertahan sampai akhir. Berarti di sini ada 10, ada 4 dan juga ada 4. Ingat, masih ada akar di bagian bawah. Jadi 10 dibagi 2 akar 4. Kenapa bisa 2? Anggap saja akar 4 di sini sebuah x ya. Jadi x tambah x kan sama aja 2x. Berarti kalau akar 4 tambah akar 4 sama saja 2 akar 4. Kalau akar 4 itu kita bisa tuliskan juga menjadi 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. 10 dibagi 4 sama dengan 5 per 2. Kita sederhanakan ya. Oke. Bisa dipahami ya? Lanjut, kesimpulannya. Jika angka yang di depan itu sama dengan angka yang di belakang, ada cara cepat nih, nanti bisa dicoba sendiri. Nah, untuk ketika kok yang depan lebih besar dari yang belakang, hasilnya sama seperti yang awal tadi, yaitu tak terhingga. Kalau misalkan yang depan yang lebih kecil, yaitu negatif tak terhingga. Oke, sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Lalu, ada soal latihan nih, nanti bisa dikerjakan. Dan ada pesan-pesan dari saya, jangan takut gagal, karena lebih menyesal nanti jika takut mencoba. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi-materi pembelajaran yang akan saya berikan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.